Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang game state ya dan bagaimana cara menerapkannya. Sekarang kita akan mencoba sesuatu yang mungkin lebih menyenangkan ya bagi teman-teman. Ya karena ini sekarang ada visualnya, yaitu adalah health system. Ya, kita akan memberikan health pada pemain kita. Ya, walaupun ini kita harus ngubah gameplaynya sedikit ya nanti, nggak apa-apa. Nah, untuk sistem health itu dasarnya gampang sekali ya. Dia cuman berupa script yang berisi variabel health. Ya, gitu aja. Beres. Ya, health itu nanti bisa berkurang dengan kondisi tertentu, misalnya tertembak sama musuh, ya atau jatuh atau yang lain ya. Dan health tentu saja bisa bertambah dengan kondisi tertentu. Misalnya ngambil item potion. Nah, health ini kita perlu tampilkan secara visual, ya. Tapi kalau hanya menggunakan teks kan pasti tidak seru nih, ya. Teman-teman yang sering main game tentunya sudah familiar sama yang namanya health bar, ya. Nah, health bar itu bisa kita terapkan menggunakan user interface di Unity dengan bantuan image yang jenisnya itu adalah field. Ya, image yang field ini kayak apa sih? Seperti ini. Ya, jadi sebuah image yang jenisnya field nanti bisa kita otak-atik properti namanya field amount. 0 itu kosong, 1 itu berisi. Ya, jadi kalau teman-teman sudah lihat animasinya barusan ya, kalau saya ngubah field amount-nya dari 1 menuju 0, maka dia akan berkurang seperti ini. Tapi kalau 0 menuju 1, maka dia akan penuh menjadi seperti ini. Ya, jadi bikin health bar itu ternyata mudah sekali. Ya, fill method ini menentukan cara mengisi image-nya, bisa secara horizontal, bisa secara vertikal, ataupun secara radial. Ya, horizontal sama vertikal ini dipakai untuk bar, contohnya ini tadi. Radial itu untuk bentuk lingkaran. Dan kita diberi 3 macam, ya, 90 alias seperempat lingkaran, 180 alias setengah lingkaran, atau 360 lingkaran penuh. Nah, ini kalau bentuk vertikal ya. Mungkin ada teman-teman butuh bar yang naiknya justru ke arah atas, maka silakan pakai vertikal. Yang radial seperti ini. Ya, yang kiri ini radial 360. Ya, jadi kalau teman-teman pernah ngelihat health bar yang bentuknya lingkaran, ya itu implementasinya di Unity gampang banget. Ya, pakai field yang radial 360. Ya, yang 180 cuman setengah lingkaran kayak gini. Sementara itu yang 90 ya hanya seperempat lingkaran. Ya, jadi dengan memainkan fill amount kita bisa membuat sebuah gambar itu terisi hanya sebagian atau penuh. Ya, implementasinya banyak sekali ini. Yang kita pelajari kesempatan ini hanya Helbar ya untuk saat ini, tapi teman-teman bisa manfaatkan juga misalnya untuk animasinya icon skill, ya itu sebetulnya penerapannya adalah icon skill-nya sendiri yang ada gambarnya, ya terus dikasihin satu image lain di atasnya yang warnanya transparan hitam, ya warnanya hitam, alfanya mungkin 150 atau 200, ya hampir mirip kayak panel kita ini. Ya kemudian tinggal dimainkan aja film mount-nya. Ya maksudnya gimana sih? Saya ilustrasikan aja deh biar lebih jelas ya. Panel-panel ini akan saya sembunyikan dulu ya supaya saya dapat bersih seperti ini. Ya, jadi kalau mau mengilustrasikan skill itu sebetulnya saya punya satu image. Ya, dan katakanlah sekarang si gold coin ini aja ya. Ini anggaplah sebagai sebuah skill. Lalu di atasnya, atau saya bisa bikin child-nya,
Ya, saya kasih sebuah image lain yang warnanya hitam, tapi alfanya dikurangin. Ya, misalnya 150 deh. Ya, bisa seperti ini. Kalau mau, image-nya sendiri bisa diganti ya. Saya tidak ada source image-nya sama sekali ini untuk sekarang. Ya, kalau misalkan, nah ini kebetulan ada yang bentuknya lingkaran. Pas nih. Ya, seperti itu. Lalu saya tebarkan sedikit. Ya, karena ini tidak terlalu nutupin. Mungkin 105. Oh, kurang. 120 kelebihan. 115. Ya, anggaplah segitulah ya. 115. Ya, seperti ini. Lalu kalau image type-nya saya bikin field dan radial 60, kemudian originnya saya ganti dari top, maka saya bisa bikin seperti ini. Ya, bisa buat animasi seperti ini, atau kalau saya ubah centangan clockwise-nya, nah, ya ini animasi skill yang biasanya teman-teman lihat pada berbagai macam game yang butuh skill ya. Jadi kalau dipakai, kalau skillnya dipakai, maka biasanya kan warnanya ngedim sedikit kayak gini ya. Terus seiring dengan waktu, dia akan terbuka pelan-pelan, sampai akhirnya waktu cooldown-nya habis. Nah, itu penerapannya ternyata gampang ya. Kita cuma punya dua buah image, satu image skill-nya sendiri, satunya sendiri itu untuk cooldown-nya, dan kita letakkan di atas dengan warna hitam, alfanya dikurangin. Ya, lalu tinggal dimainkan aja fill amount-nya dengan settingnya fill method radial 360 dari atas, counterclockwise, lalu tinggal kita kurangin aja dari 1 sampai pelan-pelan jadi 0. Nah, ini salah satu implementasi untuk user interface image yang jenisnya adalah field. Ya, teman-teman bisa berkreasi sendiri nanti. Nah, untuk game kita, Gold Rush, kita akan coba buatkan sistem nyawa, dan kita akan tampilkan health bar-nya persis di atasnya kepalanya pemain. Ya. Pada awal permainan, pemain akan punya nyawa 100 poin, ya, lalu ada koin merah yang bertebaran di level. Kalau pemain nggak sengaja ngambil koin yang merah, nyawanya berkurang 10 poin. Ya, pemain nanti bisa mengisi nyawa dengan ngambil koin warnanya hijau, ya, sebaliknya nyawanya akan bertambah 10 poin juga. Oke, sekarang kita impor dua file ini, dua sprite ini, player health bar sama player health frame. Ya, saya belum ngimpor kebetulan. Ya, player health bar sama player health frame, silakan diimpor ke Unity. Ya, lalu jangan lupa texture type-nya gantilah jadi sprite. Karena kita mau pakai sebagai UI. Ya, kemudian untuk koin yang merah tadi, ya kita duplicate aja dari prefab koin yang sudah ada, terus diganti warna ya. Oke, prefab koin, saya duplicate dulu, ini jadi hazard gitu aja. Terus warnanya harus diganti jadi merah nih. Ya, tapi kalau saya ganti di sini kayaknya koin saya untuk ngecek ya. Tadi ternyata yang saya ganti yang koin. Sepertinya sih kalau saya ubah dari sini, koin saya ngaruh nanti. Oke, saya akan coba pasang ke scene-nya dulu. Ya, lalu saya terapkan satu buah koin. Satu buah hazard, dan koinnya sendiri, nah kan ikut berubah.
Ya, jadi untuk ganti warna koinnya menjadi merah, jangan lakukan di sini. Ya, waduh sayangnya ini karena saya melakukannya di tingkat aset, ya harus ganti manual terpaksa. Oke, saya akan lihat dulu warna koin saya oke. Ya, materialnya hitam, duplikat aja. Sat. Nah, baru ini yang diganti jadi katakanlah warna merah. Ya, dan kemudian prefab hazardnya ini yang diganti dengan material yang kita bikin tadi. Ya, sebentar. Prefab coin-nya ini saya hapus dulu. Ya, delete. Karena saya butuh buka hazard sekarang. Lalu drag and drop sini aja. Nah, jadilah dia koin merah. Lalu tag-nya jangan lupa diganti juga. Jangan koin ya, nanti dapat skor si pemainnya. Silakan diganti tag-nya jadi hazard. Ya, ganti jadi hazard. Kemudian kita lihat dulu prefab kita apakah sudah kesimpan semua. Ya, ternyata belum. Ya, maka silakan diklik di sini ada overrides. Ya, overrides to hazard in scene, kliklah apply all. Nah, kalau benar maka prefab hazard kita di level di aset itu juga sudah berubah jadi warna merah dan dia juga punya tag hazard ya. Saya akan hapus objek hazardnya. Kemudian kita modifikasi script coin generatornya untuk mengacak lokasi koin merah. Jangan terlalu banyak. Ya, untuk saat ini saya akan serahkan latihan tersebut untuk teman-teman. Silakan dimodif sendiri. Ya, saya hanya akan nempelkan hazardnya ini secara manual. Ya, saya akan bikin 5 deh. Ya, saya buat 5, kemudian saya akan sebarkan hazardnya di beberapa tempat. Ya, misalkan di sini 1, di tengah, iya. Ya, di tengah sana 1. Ya, oke. Oh, sorry, level desainnya yang terpindah. Sebentar, kembalikan sini. Kemudian ini saya lock aja deh supaya ndak berubah-ubah. Sebentar, bisa nggak ya? Ups, sorry, ini kayaknya bukan locknya untuk si level desainnya. Ya, jangan sampai level desainnya yang kegeser ya. Oke, di manakah locknya ya? Ya udahlah, daripada kelamaan nyari, hati-hati sedikit ya waktu gesernya. Nah, gini aja. Koinnya saya sebarkan, yang itu jangan terlalu atas, tidak bisa diambil nanti ya. Oke, di manakah koin? Nah, ini dia. Saya letakkan misalkan di sini. Dan ini rasanya masih ada satu lagi. Nah,
Satunya ya sudahlah, di situ aja. Ya, ini saya letakkan secara manual, tapi teman-teman silakan modif script coin generator-nya ya untuk mengacak lokasi merah. Ya, jumlahnya jangan terlalu banyak dulu. Oke, untuk health system, ini boleh dibuatkan script sendiri, atau diselipkan aja pada scriptnya player. Ya, kalau mau dipakai lagi, misalkan ada enemy yang juga bisa punya health, dan punya health bar juga, lebih baik dibuatkan script terpisah ya. Nah, untuk ini karena yang punya health itu hanya player, maka saya akan terapkan langsung di game object dan scriptnya si player. Oke, kita bikin user interface-nya dulu. Ya, tambahkan sebuah canvas baru. Sorry. Ya, tambahkan canvas baru, tapi sekarang bikinlah dia child-nya dari player. Ya, UI, canvas. Kemudian gantilah render mode-nya menjadi world space. Ya, saya belum bahas ini untuk render mode. Default-nya adalah screen space overlay, ya artinya kanvas ini akan memenuhi satu layar. Ya, dan fungsinya sebagai overlay alias dia akan digambar paling atas. Ya, tapi kalau diganti jadi world space, artinya kanvas ini berlaku seolah-olah kayak game object. Ya, posisinya itu bisa kita atur di world space. Ya, kemudian untuk event kamera ini masukkan aja main kamera ya supaya warningnya hilang. Walaupun untuk saat ini tidak terlalu berpengaruh sih ya. User interface kita tidak berinteraksi sama pemain secara langsung, jadi mau diabaikan tidak apa-apa tadi sebetulnya. Ya, oke, lalu transformnya di reset dulu. Ini posisinya sudah tidak karuan letaknya. Ya, reset. Terakhir ganti scale-nya. Ya, scale-nya jadi cukup kecil. Tapi saya akan ganti bukan dari scale, ya saya akan ganti dari width saja. Ya, misalkan width-nya cuma 30, 30, di manakah itu? Nah, ternyata masih terlalu besar. Ya, saya akan pakai 5 dan 5. Ya, ini ternyata munculnya di sana. Oke, kalau 1 kali 1. Ya, 1 kali 1 itu hasilnya, aduh, posisi kameranya nggak enak ya. Ya, hasilnya di situ. Oke, saya akan naikkan aja kanvasnya ini. Salah geser ya. Yang aktif tadi ternyata yang set. Harusnya yang ini. Ya, naikkan sedikit. Kira-kira separuh gini. Ya, mungkin dia saya ambil 0,5. Baru lakukan langkah berikutnya. Ya, untuk health frame, kita akan tambahkan image-nya. Saya akan ganti ini kanvas health ya. Supaya saya ingat, oh ini kanvasnya health bar. Oke, sekarang tambahkan UI, image. Nah, ukurannya besar banget, nggak masalah. Ya, abaikan dulu. Kemudian kita kasih frame-nya dulu. Nah, terus menghilang, di manakah dia? Ya, kalau menghilang, ya maka naikkan aja pelan-pelan. Ini rasanya ukurannya yang terlalu besar, maka mari kita ubah dulu. Ya, paling gampang kayaknya ngaktifin mode 2D ya. Ya, cuman kalau 2D akibatnya sih nggak kelihatan si frame kita di mana.
Ya, saya ganti ukurannya dulu 30 kali 30 mungkin. Nah, itu tadi sudah kelihatan. Ya, nah ternyata image-nya terlalu besar. Ya, diubah sedikit 1 kali 1. Masih terlalu besar. Setengah, setengah. Terlalu besar juga. Ya, ini memang harus apa namanya, eksperimen. Ya, ukuran yang pas itu berapa? Ya, mungkin sekian, tapi kelihatan agak ngeblur ya. Ya, enggak apa-apa. Karena ini memang ukurannya kecil sih. Untuk player health, ini cuman 32 kali 5 piksel ya. Kecil sekali ukurannya. Enggak apa-apa. Oke ya, atau kanvasnya kita kecilin aja jadi sekian ini ya. 0,03, 0,031. Scale 0,03, 0,031. Cuman jadinya kok kecil. Ini biarkan 100 kali 100. Oke, lalu image saya ini mending di reset dulu sebentar. Nah, ini dia. Akhirnya keluar. Ya, naikkan ke atas sedikit. Lalu kalau ini terlihat agak kabur, ya udah dikecilin aja. Ya, misalkan saya bagi 2, 16 kali 2,5. Ya, kalau misalkan terlalu kabur juga, teman-teman boleh cari gambar lain deh ya, atau bikin sendiri. Ya, misalkan aja saya merasa puas dengan ini, cuman saya panjangkan aja. Ya, sampai kira-kira jadi segini cukup lah ya mungkin. Atau saya lebarin lagi. Saya ganti namanya jadi frame. Ya, lalu ini langsung duplikat aja. Karena kita mau nambahkan barnya. Nah, barnya ini yang harus disesuaikan supaya jangan nutupin si frame. Ya, misalnya, ya asumsikan aja sekian. Yang kirinya enggak apa-apa, biarkan. Ya, lalu untuk anchor-nya saya pindah ke kiri. Frame ini juga pindah ke kiri aja deh. Ya, kalau dites, nah ini ngetesnya mungkin agak susah. Karena sekarang si frame kita ada di, canvas kita ada di world space. Ya, ini tidak bisa diotak-atik dengan mudah, seperti kayak canvas yang screen overlay yang default. Ya, tidak apa-apa lah, gini aja mungkin cukup sudah. Nah, untuk bar, jangan lupa gantilah dia image type-nya menjadi field. Fill method horizontal, originnya tentu saja dari kiri. Ya, lalu coba dites dulu. Nah, rasanya sudah oke ya. Kalau dirasa kanvasnya ini posisinya kurang pas, ya silakan ya dimaju mundurkan mungkin. Atau dinaikkan. Ya, saya kan biarkan aja posisinya apa adanya di sini. Duh, sebentar, kok malah hilang. Oke, ini tadi saya naikkan ya, setengah. Ya udah, seperti ini ya. Dari tampilan saya rasa sudah oke. Nah, sekarang waktunya kita bikin skripnya. Ya, kita akan bikin sebuah private field integer
untuk menyimpan nyawa pemain, kasih nama health. Lalu sama kayak timer, saya akan bikinkan konstanta untuk menampung nyawa maksimalnya pemain, max health. Misalkan dikasih 100, ya, dan sama seperti mana ya, timer, ini saya bikin public float dulu. Ya, untuk bisa mengetes kira-kira maksimum health-nya player ini yang pas berapa. Nanti kalau sudah, ini tinggal dibikin private dan konstan. Oke? Ya, saya akan bikin region baru juga di sini. System health. Oke, siapkan sebuah private integer health dan tentu saja apa namanya? Propertinya, tapi propertinya nanti dulu ya. Saya akan bikinkan max health-nya dulu, public integer max health. Sementara saya atur 100. Ya, sekalian ada sebuah public field yang jenisnya image, kasih nama health bar. Public image. Nah, image ini kita belum pernah pakai. Ya, tolong tambahkan unityengine.ui dulu di atas ya. Using unityengine.ui. Tapi kalau Visual Studio-nya teman-teman bisa kasih suggestion seperti ini ya oke lah ya, enggak apa-apa. Langsung aja public image health bar. Nah, berikutnya bikinkan property. Ya, getternya biarkan public, setternya kita bikin private. Ya, untuk saat ini yang ngurusin damage itu di player, jadi bikinkan aja untuk setternya jadi private. Ya, tapi nanti kalau bikin sistem health biasa, ya, ada kemungkinan teman-teman mau buat dia menjadi public juga. Ya, tapi tentunya ingat, kalau sebuah property dan setternya dibikin public, maka nanti semua script yang lain itu bisa akses setternya. Ya, sehingga siapapun bisa mengubah health dari game object yang punya health tersebut. Ya, kalau memang itu yang diinginkan, tidak masalah. Ya, tapi untuk kasus ini, ya karena player sendiri yang ngurus health-nya dia, ya jangan sampai script yang lain itu bisa ngubah health. Ya, makanya di situ dibikin private. Public integer health. Get-nya adalah health-nya sendiri. Set-nya health sama dengan saya pakai pengecekan lagi ya, karena health itu kan tidak mungkin 0. Sorry, kok tidak mungkin 0, tidak mungkin negatif. Ya, value kurang dari 0, maka di set 0. Kalau tidak, saya sekalian lakukan pengecekan kalau value-nya itu lebih dari max health. Ya, sebentar, kok tidak keluar? Apa namanya? Oh, sorry, ini kebalik. Kok titik 2 dulu? Tanda tanya dulu ya. 0, baru titik 2. Kalau value-nya lebih besar dari max health, maka saya atur dia jadi max health. Tapi kalau bukan, ya value. Ya, dan ini mestinya nggak usah kurung sih. Nah, kalau bingung dengan conditional operator yang di chain kayak gini, manual aja. Ya, if value kurang dari 0, health sama dengan 0, else health sama dengan value. Ya, oh sorry, jangan gitu dulu. Ya, else if value lebih besar dari max health, maka health sama dengan max health. Sorry, kok jadi max value? Max health, else health sama dengan value. Ya, dan nah ini Visual Studio kan tidak bisa menyarankan juga
untuk mengubah jadi bentuk gini. Ya, kalau bingung sama yang atas, ganti aja pakai yang bawah ya. Kalau value-nya kurang dari 0, kita set health-nya 0. Kalau value-nya lebih besar dari max health, kita set health-nya menjadi max health. Tapi selain dua-duanya, maka value-nya itu berada dalam health. Ya, oh sorry, kok berada dalam health. Ya, value-nya itu berada dari 0 sampai health. Ada cara ketiga, ya. Kita pakai bantuan kelas mathf, ini punyanya Unity. Ya, terus ada sebuah function atau method namanya clamp. Ya, di sini dikasih penjelasan clamps the given value between given minimum and maximum. Ya, returns the given value if it is within min and max. Ya, sehingga mathf clamp ini fungsinya menjaga supaya nilai dari health kita itu antara minimum sampai maksimum. Ya, tinggal diisi 0 sama max health. Loh, max health. Nah, masalahnya adalah si mathf clamp ini float, jadi harus pakai yang integer. Ya, sebentar, yang integer itu... Oh, sayangnya enggak ada, ini dua-duanya. Oh, sorry, ya. Ini minta 3 parameter, tadi saya dikasih saran untuk ngubah jadi yang clamp 01 ya, keliru ini. Keliru sarannya tadi. Ya, harusnya di sini yang kita cek adalah value, terus minimumnya 0, maksimumnya itu max health. Aduh, salah lagi ya. Max health. Nah, gini. Ya, jadi ini ada 3 cara untuk menjaga nilainya health itu antara 0 sampai max health. Ya, cara tradisional pakai if. Cara kedua pakai conditional operator, tapi jadinya jelek banget. Ya, karena ini saya pakai 2 conditional operator. Atau ketiga, pakai bantuan method clamp dari mathf. Ya, silakan dipilih mau pakai yang mana. Ini hasilnya sama semua. Ya, saya pakai yang ini aja ya, pakai mathf.clamp. Nah, sekarang di sini saya akan cek kalau health bar-nya itu tidak nul, maka kita harus ganti health bar dot fill amount sama dengan, nah berapa masalahnya? Ya, ini ada pengecekan ekstra, jaga nilai health agar tidak melebihi maksimum, jaga nilai health agar tidak kurang dari 0, kalau ubah dari 0, ubah jadi loose ya. Ya, ini state tambahan. If health sama dengan 0, game state dot instance dot current state adalah loose. Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, kita masih punya masalah untuk fill amount. Ya, 0 itu kosong, 1 itu penuh. Nah, masalahnya nyawa pemain di sini 0 sampai 100 atau 0 sampai max health. Ya, maka kita harus melakukan yang namanya normalisasi. Ya, nilai health ini harus kita normalkan sebelum bisa dimasukkan ke fill amount. Ya, yang namanya menormalkan atau normalize itu adalah mengubah nilai dari rentang tertentu, ya, dari min sampai max itu menjadi hanya 0 sampai 1. Ya, caranya gimana? Ya, kalau X ini adalah sebuah variabel yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai maksimum, ya, sama persis dengan health kita, ya, 0 sampai max health,
maka nilai normalnya dari X yang rentangnya 0 sampai 1 itu adalah, misalkan saya kasih nama X aksen, ya. Nilai normalnya dari X itu adalah dia sendiri dibagi dengan maksimumnya berapa. Nah, masalahnya health kita itu integer, hati-hati banget ya. Ingat sifat pembagian di C-sharp, integer dibagi integer, hasilnya juga integer. Ya, maka dari itu kita harus ubah pembaginya menjadi float. Supaya pembagian ini berubah jadi float, dan hasilnya sebuah angka float dari 0 sampai 1. Ya, kalau kita tidak lakukan pengubahan si max health-nya ini dari integer, maka integer bagi integer, hasilnya integer, dan health ini kemungkinan besar dia nilainya kurang dari 1. Kurang dari max health. Ya, kalau sebuah variabel dibagi dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dan mereka berdua integer, maka hasilnya akan selalu 0. Ya, itu sebabnya fill amount-nya ini, si health, kita harus bagi dengan max health yang sudah di-convert jadi float. Nah, sekarang kita lakukan pengurangan health-nya. Ya. Tambahkan script untuk mendeteksi tabrakan antara pemain dengan koin merah. Kita tinggal ngecek tag-nya, apakah hazard atau bukan. Kalau iya, kurangi health pemain sebesar 10 poin. Oke, di player on trigger enter, ini tinggal disalin. Ya, salin, tapi tag-nya ganti hazard. Dia tidak ada koin, jadi ini hilangkan. Number of coin tentu saja bukan, ya tidak ada. Tapi yang perlu kita kurangin di sini adalah health pemain. Min sama dengan 10. Ya, dan pastikan teman-teman pakai yang property. Ya, kenapa? Karena propertinya ini sekaligus mengatur health bar. Oke, kita tes dulu ya sebelum masuk ke latihan. Oke, kemudian di player jangan lupa di sini ada health bar, harus diatur dulu ya. Lalu jalankan. Ya, sekarang saya harus dengan sengaja mencari, loh kok Yulus? Ya, dengan sengaja mencari max health, dengan sengaja mencari koin merah, cuman health saya kok 0 ya, tiba-tiba langsung lose. Oke, mari di debug. Oh, sebentar. Ya, health saya memang sedang 0. Ya, saya baru nyadar bahwa kita belum inisialisasi nilai health-nya. Ya, lakukan di start. Health sama dengan 100. Atau aturlah jadi max health. Ya, tadi health-nya pemain itu 0 sudahan. Karena belum diinisialisasi. Ya, makanya begitu nyentuh koin merah, health-nya dikurangi 10, jadi negatif, dia di-set jadi 0 ya. Nah, perhatikan, health bar saya berkurang. Ya, seiring dengan kena koin merah, maka health-nya pemain akan berkurang terus. Ya, koin hazard saya kayaknya habis. Nah, itulah ilustrasinya membuat sistem health ya, sederhana banget ternyata. Dan kita juga sudah bisa bikin visualisasi, yaitu dalam bentuk health bar. Nah, untuk latihan, ya, silakan tambahkan koin baru berwarna hijau. Ya, jangan lupa ganti tag-nya, sama kayak hazard tadi. Kalau koin ini diambil, maka pemain akan mendapatkan 10 poin nyawa.
Ya, silakan dicoba sendiri ya. Kurang lebih perubahan yang perlu dilakukan mirip dengan hazard. Ya, jadi andaikan saya sudah punya tag-nya, ya, health misalkan, maka ini tinggal di plus sama dengan. Ya, yang harus teman-teman coba secara mandiri adalah gimana caranya bikin koin yang jenisnya health. Ya, dan ada challenge juga. Ya, coba dibuat bahwa koin hijaunya ini hanya muncul pada saat tertentu. Misalkan antara 5 sampai 10 detik. Ya, dalam sekali waktu hanya ada sejumlah koin hijau yang muncul di permainan. Ya, misalnya hanya 4 buah koin. Kalau tidak diambil, koin hijaunya itu akan hilang dengan sendirinya setelah 30 detik. Ya, dengan berbagai pengetahuan yang sudah teman-teman dapatkan sampai saat ini, silakan dicoba sendiri untuk challenge-nya, ya. Dan kalau mau, teman-teman juga bisa mengembangkan game Gold Rush ini, ya. Misalnya, ya timernya daripada bentuknya angka, ya bisa bisa dibuat bahwa panel ini misalnya, ya gantilah jadi image ya tentu saja, dibuat supaya bentuknya bar juga. Ya, di aset itu ada panel game loading, kalau mau boleh digunakan untuk timer bar. Ya, dan lain-lain. Misalnya ada, katakanlah ada item baru, ya mesti nyari gambarnya nih. Ya, item baru itu bentuknya jam. Kalau jamnya diambil, maka waktu dari pemain itu akan bertambah. Ya, jadi pada kesempatan ini kita sudah mencoba membuatkan game state untuk Gold Rush kita ya. Kita sudah bisa deteksi game over, entah game menang atau kalah. Ya, kita juga sudah bisa membuatkan menu pause. Lalu yang terakhir kita juga sudah bisa menambahkan sistem health sederhana, ya, menampilkan juga health-nya menggunakan health bar. Ya, semoga setelah ini teman-teman bisa punya bayangan untuk membuat game sendiri dengan berbagai pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama. Ya, masih banyak pengetahuan yang akan kita pelajari untuk Unity 3D ya. Tapi untuk hari ini sampai di sini dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ya teman-teman Nubaya seperti biasa bisa tanya di Hangouts Group Chat. Ya, atau yang lain bisa juga tanya di kolom komen di bawah. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Ya, tapi jangan khawatir, pekan depan kita akan mempelajari hal baru lagi ya. Seperti apa itu silakan ditunggu ya. Sampai ketemu lagi di pekan berikutnya.